Ini dia top 5 kesalahan pemula waktu belajar gambar. Mungkin ini cukup relate ya sama lo yang lagi belajar gambar. Dan gue pun dulu pernah ngelakuin kesalahan-kesalahan ini. Tapi jangan berkecil hati, karena justru dengan tahu di mana letak kesalahan kita, maka disitulah kita akan belajar. Oke, kesalahan yang pertama adalah gak ngerti soal perspektif. Ini fatal ya, karena perspektif itu adalah hal yang paling fundamental untuk dipelajari kalau lo mau jago ngegambar. Karena gini, kita menggambar itu kan di dalam kertas yang notabene dia 2 dimensi. Tapi kita kan ngelihat, pengen menerjemahkan apa yang kita lihat dalam dunia nyata, which mean 3 dimensi, ke dalam media 2 dimensi. Dan kita butuh sebuah teknik untuk menciptakan ilusi di dalam kertas seolah-olah benda yang kita gambar punya bentuk 3 dimensi. Dan itu butuh pengetahuan soal perspektif. Jadi lo jangan malas untuk belajar soal perspektif, karena sumbernya udah banyak ya. Lo bisa belajar lewat YouTube atau mungkin lewat kreator lain. Dan di akun ini gue juga udah bikin video yang khusus ngebahas soal perspektif. Jadi latihan perspektif itu penting. Oke, yang kedua, bikin garis putus-putus. Nah, ini biasanya disebabkan karena lo ragu waktu narik garis ya. Jadi kayak lo tuh nggak tahu gitu sih garisnya tuh harus berakhir di mana. Nah, jadi lo harus pede ya, tiap kali lo mau narik sebuah garis, lo tuh harus tahu gitu si garis itu akan berakhir di mana. Dan ini bisa dilatih ya. Jadi latihannya tuh lo bikin titik, bisa 2 atau mungkin 3 atau mungkin 4. Tapi lo hubungkan semua titik tersebut dalam satu tarikan garis. Nah, itu cara latihannya. Jadi lo harus trust ya sama tangan lo sendiri. Kasih tangan lo kepercayaan gitu. Lo harus percaya sama tangan lo sendiri. Jangan ragu. Oke, yang ketiga adalah niru referensi lo. Plek ketiplek. Oke, maksudnya gini. Jadi kayak misalkan lo mau gambar manusia ya. Lo mau gambar human figure. Terus lo lihat referensi untuk ngegambar hal tersebut. Sebenarnya nggak ada yang salah kalau misalkan lo mau gambar pakai referensi. Tapi yang salah adalah ketika lo mau gambar kayak yang tadi, misal human figure ya, lo gambar, lo cuma niru apa yang lo lihat ke dalam kertas gitu, tanpa berusaha memahami anatominya. Karena gini, kalau misalkan lo terus-terusan ngelakuin hal ini tuh akan jadi pola yang berulang gitu, sampai akhirnya tuh lo jadi ketergantungan sama referensi, karena lo nggak ngerti apa yang lo gambar. Nah, misal kayak lo mau gambar gestur gitu, terus lo lihat referensi dan lo gambar dari referensi lo tersebut. Nah, lo bisa nih untuk ngegambar apa yang lo lihat dari referensi. Tapi ketika si posenya berubah dan lo nggak ada referensi, lo akan kesulitan karena lo nggak ngerti anatominya. Jadi, memahami apa yang lo gambar itu adalah hal yang sangat penting untuk lo kuasai. Yang keempat adalah nggak ngerti soal 3D shapes. Nah, pernah nggak lo kesusahan waktu mau shading gambar lo? Kayak lo bingung gitu mau nempatin si bayangannya tuh harus di mana. Nah, itu biasanya karena lo nggak ngerti soal 3D shapes. Oke, jadi ketika lo ngerti bentuk 3 dimensi dari objek yang lo gambar dan lo mau shading si objek tersebut. Nah, ketika lo ngerti si konturnya itu kayak gimana, lo udah bisa memperkirakan di mana harusnya nempatin si bayangannya. Jadi itu pentingnya lo ngerti soal 3D shapes dari objek yang lo gambar. Lo harus ngerti gitu. Kayak yang poin yang sebelumnya, jadi lo nggak cuma niru apa yang lo lihat, terus lo niru jadi kayak mesin fotokopi gitu jatuhnya. Dan ya, lo harus ngerti sama apa yang lo gambar. Sebelum masuk ke poin yang kelima, lo bisa follow dulu akun ini atau mungkin save video ini, karena belum tentu gue lewat lagi di FYP lo. Dan mungkin lo bisa ninggalin jejak dengan komen di video ini. Poin yang terakhir adalah menghindari kelemahan lo. Kayak misalkan lo nggak bisa gambar tangan, terus lo masukin si tangannya ke dalam saku jaket, atau mungkin lo nggak bisa gambar bibir, lo sembunyiin bibirnya dengan bikin gambar kumis yang gede. Lo berusaha untuk menghindari sesuatu yang mungkin kelemahan lo tuh ada di situ gitu. Dan itu sebenarnya yang menghambat lo untuk bisa improve jadi lebih baik lagi. Kalau misalkan lo terus-terusan ngehindarin kelemahan lo, ya kapan lo akan bisanya? Tapi bang, susah untuk gambar gestur, untuk gambar perspektif, untuk gambar anatomi. Ya emang susah, ngegambar tuh emang susah gitu. Kalau misalkan ngegambar itu mudah, ya semua orang juga pasti bisa ngegambar gitu. Itu makanya kenapa nggak semua orang bisa ngegambar, karena memang susah. Dan ketika lo memutuskan untuk terjun di bidang ini, ingin punya skill di bidang ini, ya lo harus komit sama apa yang udah lo putuskan gitu. Meskipun itu susah, meskipun lo harus struggle ketika menghadapi hal tersebut.
Justru di situ kualitas diri kita diuji. Karena kalau kita misalkan tahu kelemahan kita itu ada di mana, itu harusnya kelemahan tuh diperbaiki, bukan malah dihindari. Kalau misalkan kita hindari, ya kita akan susah untuk improve jadi lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan lo nanti harus gambar tangan, atau mungkin gambar bibir, atau mungkin gambar sesuatu yang lo rasa sulit gitu, jangan lo hindari. Justru lo harus mempelajari hal itu biar skill lo makin mantap lagi, oke?